warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pemikiran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Saya Habibie Alamin selaku pengampu mata kuliah ini akan membersamai panjenengan semua para mahasiswa peserta perkuliahan selama 1 semester ini. Kita bersama-sama akan menjadi partner, belajar bersama, mengadakan beberapa proyek yang berkaitan dengan pemikiran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sebelum lebih lanjut kita lanjutkan perkuliahan ini, mari bersama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Ta'ala. Semoga perkuliahan kita online ini yang pertama atau perdana perkuliahan pemikiran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini pada semester ini, semester genap tahun 2022, ini diberikan kelancaran. Apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi rencana-rencana kita selama 1 semester bisa kita wujudkan, diridhoi oleh Allah, kemudian tetap berada dalam rel garis-garis pemikiran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawayna wa ala ma nawa salafus salihin. إلى حضرة نبينا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وإلى حضرة جميع مشايخ Pondok Tebireng وإلى حضرة مؤسس Pondok Tebireng حضرة الشيخ هاشم أشعري وجميع أصوله وفروعه وجميع من نسب إليه وجميع سنده في علومه ببركة علومهم ونفعنا بهم وبعلومهم وإسرارهم في الدارين آمين ولحضرة والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا شيء لله لنا لكم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para mahasiswa, para peserta perkuliahan, sebelum saya melanjutkan agenda perkuliahan kita perdana ini, kuliah pertama ini, agenda kita adalah membahas tentang RPS atau rencana perkuliahan selama 1 semester. Apa perkuliahan pemikiran Hadratus Syekh itu apa, kemudian bagaimana nanti kita melaksanakannya, kemudian kenapa kita mempelajari pemikiran beliau, kemudian rencana-rencana apa yang akan kita targetkan di akhir perkuliahan nanti, kemudian bagaimana sistem penilaiannya nanti, kemudian referensi-referensi yang digunakan itu apa. Nah, sebelum kita melangkah ke situ, saya mau menyapa dulu beberapa mahasiswa atau prodi-prodi yang mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama adalah prodi teknik sipil kelas karyawan semester 4, kemudian teknik sipil semester 4, kemudian teknik mesin semester 6, kemudian teknik mesin kelas karyawan semester 6, kemudian teknik mesin semester 4, kemudian HES semester 4, kemudian teknik sipil reguler semester 4, teknik industri semester 6. Ini yang ada di catatan saya ya. Kemudian ada lagi hukum keluarga ya. Jadi ada total teknik, kemudian ada HES, kemudian ada hukum keluarga, ada berapa prodi ini ya? Teknik sipil, teknik mesin, kemudian HES, kemudian teknik industri, kemudian HK. Ada 5 prodi ya. Nanti kita akan bersama-sama
selama satu semester berpartner untuk berusaha ya, memahami, berupaya untuk memahami pemikiran beliau. Setelah paham nanti apa yang akan kita lakukan? Nah, kita akan melihat membahas RPS atau rencana perkuliahan selama satu semester ini. Oke. Akan kita buka slide-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para mahasiswa, ini adalah cover presentasi saya untuk perkuliahan kita hari ini, perkuliahan pertama. Nama mata kuliah kita adalah Pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pengampunya saya sendiri, Habibie Al-Amin. Di bawahnya ada foto Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau lahir tanggal 14 Februari 1871 dan wafat 25 Juli 1947. Presentasi ini daftar isinya atau memuat apa saja. Yang pertama itu adalah memuat tentang deskripsi mata kuliah. Jadi nanti kita akan membahas gambaran umum seperti apa sih mata kuliah Pemikiran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu. Yang kedua adalah kompetensi mata kuliah, capaian atau target kemampuan dari mahasiswa untuk mata kuliah Pemikiran Hadratus Syekh itu apa saja ya. Ini dijelaskan nanti dalam kompetensi mata kuliah. Kemudian berikutnya topik perkuliahan yang ketiga. Jadi di presentasi ini nanti ada slide tentang topik perkuliahan. Nah, topik perkuliahan itu isinya apa? Nanti kita akan buka di situ dan kita jelaskan. Saya jelaskan apa saja topik perkuliahan selama satu semester ini. Dan yang keempat itu adalah metode perkuliahan. Bagaimana nanti proses perkuliahan kita menggunakan metode apa? Nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah metode pembelajaran. Selama perkuliahan nanti metode pembelajaran kita menggunakan apa? Cara pembelajaran kita, cara belajar kita seperti apa? Kemudian berikutnya slide-nya itu adalah sistem penilaian. Jadi nanti ada subbahasan dalam slide ini tentang sistem penilaian. Jadi kita akan mengukur, saya akan mengukur mahasiswa ini bisa lulus dengan nilai baik, sangat baik, kemudian memuaskan. Itu nanti ada di sistem penilaian ini. Kemudian yang berikutnya adalah referensi perkuliahan. Referensi perkuliahan itu adalah maraji atau buku-buku yang menjadi dasar dalam materi perkuliahan ini. Yang berikutnya output dan outcome perkuliahan. Jadi perkuliahan ini akan menghasilkan apa? Menghasilkan produk apa dari mahasiswa? Ini nanti akan kita jelaskan, output dan outcome perkuliahan. Produk apa nanti akan dihasilkan dari perkuliahan ini. Baik, berikutnya adalah rencana pembagian kelompok. Jadi nanti di akhir slide ini akan ada rencana pembagian kelompok menyesuaikan dengan topik perkuliahan yang insya Allah nanti ada 11 topik ya. Oke. Baik, kita masuk ke deskripsi mata kuliah. Apa sih mata kuliah Pemikiran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu? Mata kuliah Pemikiran Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu isinya adalah mata kuliah yang memberikan penguatan wawasan kesantrian dan kebangsaan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada calon-calon sarjana Universitas Hasyim Asy'ari. Jadi mata kuliah ini dikhususkan untuk calon-calon sarjana Universitas Hasyim Asy'ari. Supaya apa? Supaya mempunyai cara berpikir santrinya Hadratus Syekh. Supaya apa? Supaya mempunyai sikap
santrinya Hadratus Syekh, mempunyai semangat juangnya santri Hadratus Syekh, mempunyai ghirah perjuangan santrinya Hadratus Syekh di berbagai bidang apapun, bidang profesi apapun, tetap menjadi santrinya Hadratus Syekh, memperlihatkan sebagai santrinya Hadratus Syekh. Bidang hukum ekonomi syariah, ketika terjun di bidang profesi itu tetap membawa nama santri Hadratus Syekh, sikapnya sikap santri Hadratus Syekh. Kemudian semangat juangnya, semangat jihad di dalam keislaman, semangat cinta bangsanya, cinta tanah airnya diperlihatkan sebagai santrinya Hadratus Syekh. Nah, di sini titik pentingnya. Begitu pula di prodi-prodi yang lain, bidang-bidang profesi sesuai dengan prodi, misalnya teknik mesin ketika terjun di bidang otomotif misalnya, atau bidang yang lain, bidang mesin yang lain misalnya, itu tetap membawa semangat santrinya, membawa sikap santrinya, membawa akhlak santrinya. Hukum keluarga juga begitu. Ketika terjun di bidang hukum keluarga, semangat santrinya, sikap santrinya, amaliyah santri Hadratus Syekhnya tidak dilepaskan, tidak hilang. Ini yang paling penting. Begitu pula teknik industri. Lulusan teknik industri ketika terjun di bidang teknik industri mempunyai cara berpikir, cara beramaliyah, cara berjuang, cara bersosial, cara berpolitik, cara bermuasyarah, cara bermuamalah, itu menggunakan sikap santrinya Hadratus Syekh. Begitu pula teknik sipil, ketika terjun di bidang teknik sipil, maka inspirasi santri Hadratus Syekh, jiwa santrinya itu muncul. Jiwa-jiwa santri Hadratus Syekh tidak pernah hilang. Nah, ini yang menjadi dasar dan menjadi penting sekali bagi calon-calon lulusan Universitas Hasyim Asy'ari. Ya, maka mata kuliah ini dimunculkan supaya calon-calon lulusan itu memegang teguh jiwa santrinya. Jadi apapun tetap santrinya Hadratus Syekh. Ya. Berada dimanapun tetap santrinya Hadratus Syekh. Tidak meninggalkan akhlaknya santri Hadratus Syekh, tidak meninggalkan amaliyahnya, tidak meninggalkan semangat juangnya, tidak meninggalkan cara berfikirnya, tidak meninggalkan cinta bangsanya, cinta tanah airnya. Nah, mata kuliah ini dihadirkan untuk itu. Nah, semoga kita nanti bersama-sama bisa menghasilkan kompetensi-kompetensi baik di bidang pengetahuan, keterampilan maupun sikap pengetahuan. Kita mengetahui bagaimana sejarahnya Hadratus Syekh pada zaman dahulu, perjuangan beliau, belajar beliau, ngajar beliau, mendirikan pesantrennya, dan seterusnya. Nah, mata kuliah ini hadir untuk itu. Semoga kita semua bisa mengamalkan dan menghidup-hidupkan, menyebarluaskan seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya adalah topik-topik perkuliahan ya. Kita akan membahas apa saja topik-topik perkuliahan kita selama 1 semester. Nah, untuk mewujudkan penguatan wawasan kesantrian dan kebangsaan santri Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, maka topik-topik perkuliahan dipetakan sebagai berikut. Topik pertama itu adalah topik tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendidik karakter bangsa, hakikat pendidikan pesantren. Nah, di sini topik ini
menguatkan mahasiswa untuk memahami konsep. Konsep apa? Konsep pendidikan pesantren. Nah, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian mampu menjelaskan dan menganalisis serta mengaplikasikan pendidikan pesantren Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam keseharian serta mengaplikasikannya sesuai profesi calon sarjana. Jadi di sini kompetensinya adalah para peserta perkuliahan itu paham konsepnya pendidikan pesantren. Jadi orang mondok, orang nyantri itu bagaimana amaliyahnya, bagaimana akhlaknya, kemudian dan seterusnya. Nanti kita akan membahas di sini. Oke, itu untuk topik pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mendidik karakter bangsa, hakikat pendidikan pesantren, gitu ya. Jadi bagaimana Hadratus Syekh itu mendidik karakter bangsa melalui pesantren. Gitu. Oke, selanjutnya. Topik yang kedua adalah pendidikan pesantren untuk kemaslahatan bangsa. Upaya memahami Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kompetensinya adalah mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, berperilaku dan bersikap santri Kiai Haji Hasyim Asy'ari berbasis maslahat. Jadi topik ini menjelaskan, mendiskusikan, menganalisis bagaimana sih konsep santri yang berpikir maslahat. Maslahat sebagai satu dasar untuk mengambil keputusan. Maslahat yang seperti apa? Nah, itu pokok dari perkuliahan topik yang kedua, pendidikan pesantren untuk kemaslahatan bangsa. Jadi kita perlu paham konsep maslahat al-mursalah dalam usul fikih. Nanti yang maslahat al-mursalah nanti akan dijelaskan secara sederhana, tidak secara rinci dan rigid, tidak ya, hanya yang mudah dipahami. Saya kira itu untuk topik yang kedua. Baik, topik ketiga adalah pesantren dan kearifan Nusantara. Filosofi santri berguru Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kompetensinya, mahasiswa dapat menjelaskan dan berperilaku santri berguru. Para mahasiswa, topik ini mengkaji, mendiskusikan, menganalisis filosofi seluruh pesantren di Indonesia, ya, yang hampir rata-rata pendahulunya, muasisnya itu rata-rata ya bergurunya pernah kepada Hadratus Syekh. Jadi santri berguru atau semua orang yang pernah pesantren itu pasti statusnya menjadi santri, tidak pernah mantan santri. Nah, santri itu pasti berguru. Berguru itu maksudnya apa? Terus dia itu akan mencari ilmu, mencari pengetahuan, wawasan untuk lebih memperbaiki diri, untuk mendekatkan kepada Allah terus-menerus. Nah, ini filosofinya santri berguru. Jadi apapun, status sosial apapun, itu tetap mempunyai jiwa santri, tetap ingin terus mencari ilmu, tetap terus ingin mencari pengetahuan, wawasan untuk lebih dekat kepada Allah, untuk lebih memaslahatkan manusia, mensejahterakan masyarakat. Ini tentu melalui satu kemaslahatan, menyejahterakan masyarakat dengan kemaslahatan, tidak dengan kemadorotan, ya. Nah, saya kira itu untuk yang ketiga atau topik ketiga ini berkaitan dengan jiwa santri kita semua, bahwa dimanapun kita berada, kita tetap
mencari ilmu. Jadi apapun kita, status sosialnya tetap mencari ilmu. Jadi apapun, dimanapun, kapanpun, tetap santri yang mencari guru. Itu guru yang mempunyai sanad yang jelas ya. Saya kira itu. Topik keempat adalah genealogi keilmuan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, genealogi itu maksudnya adalah runtutan atau sanad atau transmisi asal usul keilmuan Hadratus Syekh. Jadi kita nanti akan belajar mengkaji, menganalisis tentang di mana saja beliau menyantri, di mana saja beliau ngaji, sehingga bagaimana cara beliau ngaji, sehingga nanti kita bisa mengetahui bahwa guru-guru beliau dan kita sebagai santri beliau itu mempunyai sanad yang jelas yang tersambung kepada Rasulullah. Nah, kompetensinya apa? Kemampuan yang diharapkan dari kemampuan yang dibangkitkan, ditumbuhkan untuk mahasiswa adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan berperilaku dan menganalisis nyantri sanad keilmuan Islam. Jadi mahasiswa itu dalam topik ini itu targetnya mampu berperilaku nyantri itu ya ngaji, cari gurunya yang punya sanad, nyantri sanad keilmuan Islam. Yang kedua, ketika menerima informasi keilmuan Islam itu mempunyai daya kritis untuk mengecek ini keterangan ini, keagamaan, keislaman ini apakah cocok sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mempunyai mata rantai penjelasan sampai kepada Rasulullah. Nah, ini sangat penting sekali karena apa? Sanad itu inti dari agama, karena agama syariah itu kan dari Kanjeng Nabi dari Allah. Nah, ketika ada keterangan yang keterangan tentang keilmuan Islam itu yang dipikirkan sendiri, diolah sendiri tanpa menggunakan cara berpikir nubuah, cara berpikir sahabat, cara berpikir tabi'in, cara berpikir tabi'in, cara berpikir muridnya tabi'in, para ulama salaf, kemudian para kiai, kemudian penerusnya al-ulama, maka bagaimana? Wong agama bukan buah pikir, ya kan? Agama itu kan miliknya Kanjeng Nabi, kita tinggal mengikuti jalan menuju Allah. Cara berpikirnya harus ke situ, keterangannya harus nyambung. Nyambung itu mempunyai ketersambungan bahwa saya dapat keterangan ini dari guru saya dari gurunya guru saya, gurunya guru saya dari guru sampai Rasulullah. Nah, ini merupakan sikap, kalau tidak ditumbuhkan maka akan dengan sangat mudah menerima informasi keilmuan Islam yang kemudian mungkin otoritasnya perlu digali apakah benar seperti itu informasinya atau tidak. Nah, saya kira itu ya untuk kompetensi yang berperilaku nyantri dan menganalisisnya. Nah, nanti kita akan mengkajinya di topik 4, genealogi keilmuan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Topik kelima adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pelopor perlawanan Surabaya Membara. Jadi pada topik ini kita akan menganalisis bersama bagaimana peran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjadi pelopor perlawanan Surabaya Membara. Sehingga kita bisa, para mahasiswa itu mampu, ya kompetensinya, sehingga mahasiswa itu mempunyai kompetensi, mampu memahami, ya mahasiswa itu
paham atau memahami, mampu menjelaskan gagasan perjuangan santrinya Hadratus Syekh. Kemudian menganalisis dan mengaplikasikannya sesuai profesi calon sarjana. Ya. Jadi kita paham dulu bagaimana ghirohnya Hadratus Syekh ini menjadi pelopor perlawanan Surabaya Membara. Kenapa Hadratus Syekh itu kok kerso mau menjadi pelopor perlawanan Surabaya Membara? Wong ini bukan negara Islam. Kenapa? Itu ada apa di balik itu? Apakah sekedar cinta tanah air saja? Tidak, ada rahasia di situ, ada sirinya. Nah, siri atau rahasia inilah yang perlu kita warisi. Apa rahasianya? Karena kalau negara atau bangsa atau tanah air ini digenggam oleh penjajah, maka amaliyah kepesantrenan tidak bisa dilaksanakan secara total. Ngaji aja mesti kejar-kejar, tidak bisa tenang. Nyantri mondok saja susah. Kenapa? Karena tidak aman, tidak nyaman. Kenapa tidak aman, tidak nyaman? Karena dijajah. Nah, orang melaksanakan kewajiban keagamaan tidak bisa. Karena apa? Dijajah. Nah, inilah Hadratus Syekh menjadi pelopor perlawanan Surabaya Membara. Ya. Sehingga kita perlu menganalisisnya untuk kita aplikasikan. Bagaimana menghidupkan amaliyah kepesantrenan, menghidupkan amaliyah santri dimanapun kita berada. Dengan semangat juang. Profesi apapun. Tetap menghidupkan amaliyah kesantrian. Nah, itu saya kira topik 5, kompetensi dari topik 5 yang akan kita bangkitkan dari para mahasiswa. Baik. Topik ke-6 adalah resolusi jihad Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, topik ini kita akan melihat flashback ke belakang sejarah resolusi jihad. Ya. Bagaimana resolusi jihad itu lahir? Bagaimana itu pertanyaan yang jawabannya harus kita aplikasikan. Kita teladani sikap kita meniru itu. Karena kita santri mengikuti pemikiran kiai. Ya. Resolusi jihad Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, kompetensinya mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, bersikap pejuang, dan mengaplikasikan ke dalam profesi calon sarjana dalam meneladani resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi, kita nanti akan mencoba membaca sejarah, ya, bagaimana sosok ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bagaimana sosok tokoh yang diikuti secara nasional, bukan nasional ya, secara luas, karena tokoh yang diikuti secara luas itu kemudian multi status. Ia jadi ulama megang pesantren, ia jadi ulama panutan para ulama, ia jadi panutan, ia jadi rujukan fatwa ketika ada peristiwa-peristiwa politik. Ia jadi rujukan ketika ada peristiwa-peristiwa peristiwa bela negara, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan bela negara. Itu menjadi rujukan. Nah, mengapa Hadratus Syekh itu mengeluarkan resolusi jihad? Ya, resolusi jihad. Nah, itu nanti akan kita bahas di situ. Mengapanya ini loh yang akan harus kita pegang, harus kita jadikan sebagai dasar berpikir kita
dalam berjuang, ya, berjuang untuk menjaga bangsa ini, menjaga tanah air ini, menjaga semangatnya apa menjaga tanah air, semangatnya apa menjaga bangsa ini. Itu yang menjadi titik tekan yang paling utama resolusi jihad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu melawan penjajah. Kalau kita sekarang masa mau melawan penjajah, kan tidak. Nah, mengapanya ini yang perlu kita gali. Setelah tahu jawabannya, kita diskusikan nanti. Nah, perlu kita aplikasikan sebagai cerminan, sebagai satu model, sebagai satu pijakan, sebagai satu inspirasi bahwa kita ini adalah penerus santri Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Topik ketujuh adalah resolusi jihad dan pengaruhnya dalam pertempuran 10 November 1945. Topik ini masih berkaitan dengan resolusi jihad. Yang lebih ditekankan di topik 7 ini adalah bagaimana peran Hadratus Syekh saat itu ketika terjadi pertempuran 10 November. Nah, peran keulamaannya, peran kepahlawanannya, kemudian peran sosialnya, sehingga kita bisa mengambil teladan, mengambil ibrah dengan kompetensi mahasiswa itu. Mahasiswa mampu menjelaskan, bersikap santri berjuang, menganalisis dan mengaplikasikan sesuai profesi calon sarjana dengan meneladani resolusi jihad dan pengaruhnya dalam pertempuran 10 November 1945. Ini hampir sama dengan topik 6. Titik bedanya adalah topik 6 itu mengarah kepada pembahasan intern bagaimana munculnya resolusi jihad. Sebelum lahir muncul resolusi jihad itu kan ada proses lama di dalam. Di dalam itu maksudnya para alim, para ulama, kemudian Hadratus Syekh memikirkan itu, mengistikharahkan itu, kemudian mencari rujukan-rujukan, mencari mutolaah dan seterusnya. Itu yang topik 6. Sedangkan yang topik 7 ini kemudian aplikasi dari resolusi jihad dalam kancah perlawanan pertempuran 10 November 1945. Jadi topik 7 ini lebih mengarah kepada peran Hadratus Syekh di secara luas, ya, atau setelah terbitnya resolusi jihad itu. Saya kira itu untuk. Baik, topik ke-8 adalah kontribusi Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari dalam menegakkan NKRI. Kompetensi mahasiswa adalah mahasiswa dapat menjelaskan, menganalisis, dan bersikap santri membangun NKRI dalam meneladani Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam menegakkan NKRI. Baik, ini topik ke-8 ini kita akan menganalisis kontribusi Hadratus Syekh dalam menegakkan NKRI. Jadi kita akan menjadi tahu, kita akan menjadi merasa sayang terhadap peninggalan Hadratus Syekh berupa kecintaan terhadap NKRI. Karena Hadratus Syekh, karena kiai, karena para ulama, santri-santri Hadratus Syekh itu mempunyai kontribusi dalam menegakkan NKRI, maka mosok kita santrinya tidak mempunyai kontribusi, mosok kita tidak mau urun, kita tidak mau menyumbangkan pikiran kita, tenaga kita untuk kemaslahatan bangsa, untuk kesejahteraan bangsa. Nah, nawaitunya kalau nanti kita lulus,
Oh enggak, mulai dari sekarang. Kita niatkan, kita berkontribusi untuk menyejahterakan bangsa sebisanya. Dimulai dari sekarang. Bangsa ini adalah nawaitu kita itu nguri-nguri peninggalannya Hadratus Syekh. Nguri-nguri itu melestarikan. Mosok kita tidak mau melestarikan peninggalan kiai kita. Berupa apa peninggalannya? Penegakan NKRI. Bagaimana cara kita berkontribusi dalam menegakkan NKRI buat masyarakat itu menjadi sejahtera, aman, nyaman dengan kehadiran kita. Itu ya, saya kira itu untuk yang topik ke-8. Baik, topik ke-9 adalah perjuangan merebut kemerdekaan. Kompetensinya adalah mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, dan bersemangat juang santri Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam membangun kemandirian NKRI sesuai dengan profesi calon sarjana. Jadi mata kuliah ini akan mendiskusikan bagaimana sejarah saat itu merebut kemerdekaan. Ya, merebut kemerdekaan maksudnya pada awal-awal setelah tahun-tahun awal setelah proklamasi itu kan masih banyak intimidasi bahwa Indonesia itu diintimidasi supaya tidak bisa mandiri dalam setelah merdeka. Setelah merdeka diintimidasi baik dari dunia luar, dunia itu maksudnya ya dari luar Indonesia ya. Kemudian akhirnya tahun 47 itu kan ada pasukan sekutu ke Indonesia, ke Surabaya, yang nantinya itu akan meletus 10 November tahun 47. Nah itu bagaimana santri itu berjuang saat itu. Nah, santrinya Hadratus Syekh harus mewarisi itu. Harus mewarisi semangat juang membela NKRI. Kenapa? Karena kiai kita begitu pemikirannya. Maka kita akan mewarisi pemikiran beliau. Saya kira itu untuk yang topik ke-9. Topik ke-10 adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai ulama. Nah, kompetensinya mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis keulamaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan menyebarkan karya-karyanya seluas-luasnya, khususnya dalam dunia digital. Nah, dalam topik ini kita akan mendiskusikan bersama-sama, menganalisis bersama-sama bagaimana menyebarluaskan karya-karya beliau seluas-luasnya. Nah, sekarang kan dunianya sudah dunia digital. Nah, maka kita harus berusaha membuat produk yang kita yang kita sebar di dunia digital. Tentang apa? Tentang karya-karya Hadratus Syekh. Karya-karya beliau itu ada yang berupa tulisan, ada yang berupa bangunan, ada yang berupa pendidikan, dan seterusnya. Nah, kita nanti mau segmen yang mana? Apakah pendidikannya mau kita digitalisasikan? Misalnya peninggalan-peninggalan pendidikan beliau, pesantren Tebu Ireng misalnya, kemudian sejarah-sejarah madrasah saat itu misalnya, kemudian karya-karya tulis beliau yang di dalam satu file yang sudah dibukukan dalam satu kumpulan atau majmu' mu'allafat atau kumpulannya yang namanya Irsyad Sari, dan digitalisasikan, kemudian kita kita upayakan supaya orang memahami karya-karya beliau. Nah, itu kemudian yang berikutnya kita harus paham keulamaan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bagaimana keulamaan itu, kepakaran beliau di Indonesia, di tanah air saat itu ya.
kemudian di tanah Arab saat itu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa kemudian pertama menjadi santri Hadratus Syekh itu sangat membahagiakan. Yang kedua, kita menjadi santri Hadratus Syekh itu mempunyai tanggung jawab moral bahwa pemikiran amaliyah, baik amaliyah individu, amaliyah ubudiyah maksudnya, amaliyah ubudiyah, kemudian amaliyah sosial, kemudian amaliyah keilmuan, amaliyah yang lainnya itu bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan, bisa kita aplikasikan dalam profesi masing-masing. Saya kira itu untuk yang topik ke-10, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai ulama. Baik, topik terakhir atau topik ke-11 adalah garis-garis pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi topik ke-11 ini akan mendiskusikan, menganalisis tentang garis pemikiran secara umum dalam bidang pendidikan, dalam bidang pesantren, dalam bidang hukum, dalam bidang politik, dalam bidang sosial. Nah, kita akan mendiskusikan garis-garis pemikiran beliau sehingga kompetensi mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis poin-poin pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bidang pendidikan pesantren, bidang kebangsaan, keulamaan, dan menyebarkan seluas-luasnya khususnya dalam dunia digital. Jadi pada topik yang ke-11 ini kita akan lebih membuat pointing-pointing penting. Jadi pendidikan pesantren itu dalam menurut Hadratus Syekh itu bagaimana? Ini upaya untuk memahami Hadratus Syekh ya. Ini masih upaya. Semuanya masih upaya untuk memahami, ya, berusaha untuk memahami pemikiran Hadratus Syekh. Jadi kita berupaya untuk memahami garis-garis pemikiran beliau dalam bidang pendidikan pesantren, dalam bidang kebangsaan dan seterusnya. Kita upayakan itu tentu dengan bacaan-bacaan yang sudah yang sudah ada, dan nanti kita tetap cross check data dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, dan kita cross check data juga dengan lembaga-lembaga yang sudah ada yang concern dalam bidang pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya kira itu untuk topik ke-11. Baik, berikutnya adalah metode perkuliahan. Setelah kita membahas topik, kita membahas tentang metode perkuliahan. Metode perkuliahan kita menggunakan perkuliahan daring ya. Jadi perkuliahan kita dilaksanakan secara daring sesuai dengan surat yang diterbitkan dari rektorat. Metode perkuliahan kita adalah ada dua. Yang pertama tatap muka online berupa Zoom meeting. Nanti saya akan memberikan kode linknya atau link dari Zoom meetingnya setiap kali perkuliahan tatap muka online. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah online digital atau berupa link YouTube. Jadi nanti saya akan memberikan link YouTube untuk perkuliahan kita supaya perkuliahan itu bisa diakses setiap saat, kemudian memudahkan mahasiswa untuk mengulang materi perkuliahan. Baik, itu untuk yang metode perkuliahan. Baik, berikutnya metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini yang pertama diskusi, yaitu presentasi para mahasiswa sesuai dengan kelompok. Nanti akan kita bagi menjadi beberapa kelompok ya, sesuai dengan jumlah mahasiswa nanti. Tentu 11 kelompok ya, 11 kelompok. Tiap kali kelas nanti akan ada 11 kelompok. Yang kedua adalah talk show. Talk show itu berarti adalah
kita akan membuat diskusi panel. Panel itu jadi nanti ada kelompok yang bertugas untuk presentasi, tapi akan diwawancarai oleh saya sendiri. Nanti saya akan menggali informasi lebih dalam tentang topik yang akan diberikan sesuai dengan tema tiap kelompok itu. Nah, saya akan mewawancarai, menanyai seperti talk show begitu ya, menanyai kelompok yang akan presentasi itu. Nah, kemudian kita rekam presentasi talk show itu, interview saya dengan kelompok yang bertugas. Kemudian hasilnya dari rekaman itu akan kita kita share di grup untuk disimak. Kemudian setelah itu akan kita perdalam dalam perkuliahan. Ada talk show itu atau materi talk show, wawancara atau panel, diskusi panel itu nanti kita perdalam dalam perkuliahan tatap muka online. Yang talk show. Kemudian yang proyek video digital yang ketiga. Jadi nanti setiap kelompok diwajibkan untuk membuat video digital tentang pembelajaran tema yang akan dibagikan atau yang direncanakan dibagikan. Video digitalnya berupa apa? Tentu berupa link YouTube ya. Nanti dibuat proyek video digital itu dibuat link YouTube, kemudian tapi yang bagus ya, yang bagus. Ini kalau ada kira-kira yang tidak jelas nanti akan kita diskusikan pada pertemuan tatap muka online ya, Zoom meeting. Tentang metode pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah ceramah, seperti yang saya lakukan ini dalam metode ceramah. Mungkin agak membosankan ya kalau ceramah ya, tapi tidak apa-apa. Bosan tapi tidak apa-apa ya. Baik, itu untuk metode pembelajaran. Baik, selanjutnya adalah sistem penilaian. Nah, sistem penilaian pada perkuliahan ini elemennya ada 5. Yang pertama adalah partisipasi, ya, 20%. Kemudian tugas, 30%. Kemudian ujian tengah semester, 20%. Ujian akhir semester, 30%. Ya, jadi total semuanya 100%. Saya harap semuanya bisa mendapatkan nilai yang baik ya. Partisipasinya oke, tugasnya oke, ujian tengah semester oke, ujian akhir semester juga oke. Dan saya berharap semuanya mendapatkan nilai yang baik, tentu juga dengan kompetensi yang dicapai juga sangat baik. Baik, berikutnya adalah referensi. Jadi referensi ini ada referensi utama dan referensi berikutnya ya, ada ya. Referensi utama itu buku terbitan Unhas, yaitu pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang ditulis oleh Prof. Haris ya, maaf ini salah ketik ya, Prof. Haris Supratno dan kawan-kawan, karena ini ditulis oleh banyak ahli, banyak pakar yang diterbitkan oleh Unhas. Kemudian yang kedua adalah buku yang berjudul Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Pengabdian Seorang Kiai untuk Negeri, diterbitkan oleh Museum Kebangkitan Nasional Jakarta. Ya, ditulis oleh Ahmad Baso, kemudian sama Pak Agus Sunyoto. Baik, berikutnya yang ketiga adalah referensi utama Muhammad Asad Syahab. Ini berbahasa Arab ya. Judul bukunya Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Lubnati Istiqlal Indonesia, diterbitkan oleh Darus Sadiq di Beirut ya. Kemudian yang keempat adalah referensi utamanya adalah Majmu' Mu'allafat Hadratus Syekh, kitab kumpulan karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang namanya dikasih nama Irsyadus Sari.
Itu kumpulan karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan yang kelima, jurnal dan hasil penelitian tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Baik. Berikutnya adalah literatur pendukung. Literatur pendukung itu adalah literatur selain literatur utama ya. Artinya dalam perkuliahan ini akan menggunakan literatur utama yang tadi itu, kemudian ditambah dengan literatur pendukung, yaitu apa? Literatur lain yang relevan dan mendukung, kemudian hasil penelitian yang mendukung berupa artikel jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi tentang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Baik, berikutnya adalah outcome atau hasil luaran perkuliahan. Jadi perkuliahan ini kita targetkan menghasilkan satu produk, yaitu apa produknya? Yang pertama, video berdurasi 10-15 menit tentang sub pembahasan sesuai dengan kelompok masing-masing. Saya harapkan itu menjadi satu produk yang bagus, video yang bagus yang bisa dinikmati oleh masyarakat umum sehingga memudahkan dalam mempelajari pemikiran Hadratus Syekh ya. Yang pertama, yang kedua, makalah dengan referensi jurnal ilmiah minimal berjumlah 5 referensi jurnal. Jadi outcome atau output dari perkuliahan ini itu makalah, kemudian outcome-nya video. Output-nya itu berupa makalah ya, referensinya itu standar ya, standar, ada buku, ada jurnal, dan jurnal itu minimal 5, sedangkan buku-buku ya tidak terbatas ya, tidak terbatas jumlahnya, lebih banyak lebih bagus. Oke, ini adalah gambar dari buku referensi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian seorang kiai untuk negeri. Nah, ini akan jika ada yang menginginkan referensi ini, saya punya, nanti saya akan kirim ke masing-masing mahasiswa yang soft file ya. Oke. Berikutnya ini adalah buku referensi yang ditulis oleh Muhammad Asad Syahab, berjudul Al-Alam Muhammad Hasyim Asy'ari Wadhi'u Lubnat Istiqlal Indonesia, ditulis dalam bahasa Arab. Nanti kalau ada yang menginginkan akan saya kirim juga referensi ini. Baik, berikutnya ini adalah naskah resolusi jihad ya. Ini tulisan zaman dulu ini ya. Resolusi Nahdlatul Ulama. Bacanya resolusi Nahdlatul Ulama ya. Seluruh Jawa, Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti ini. Nanti kalau ada yang menginginkan, saya juga bisa kirim soft filenya. Nah, ini adalah tulisan fatwa jihad, teks tulisan tangan ya. Saya masih belum melacak siapa yang nulis ini, apakah ini asli yang saat itu ditulis atau menggunakan bahasa Arab atau bahasa Pikun. Saya masih belum melacak, mungkin para mahasiswa sudah ada yang tahu, bisa menginformasikan ya. Ini fatwa jihad. Fatwa jihad dengan resolusi jihad beda ya, nanti akan kita bahas. Baik, saya kira itu. Kemudian berikutnya, nah, ini adalah teks penetapan resolusi jihad oleh NU. Jadi setelah resolusi jihad itu dibawakan oleh Hadratus Syekh, kemudian ditetapkan oleh NU, rapat di kantor pusat, kantor pusatnya di Surabaya saat itu ya. Oke, ini teksnya ini, tapi terpotong ini ya. Ini. Oke, para mahasiswa, jika ada pertanyaan-pertanyaan, simpan dulu, nanti kita akan ketemu di tatap muka online dan silakan kita bahas apa yang menjadi keluh kesah jenengan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan penjenengan, kalau ada RPS atau topik perkuliahan atau target perkuliahan yang masih belum jelas, bisa kita diskusikan. Saya kira itu. Oke. Baik, para mahasiswa, ini selanjutnya adalah rencana tatap muka kita. Tatap muka pertama kita adalah kontrak perkuliahan dan deskripsi mata kuliah, yaitu RPS-nya ini berupa akses link YouTube
dalam bentuk link YouTube. Baik, berikutnya pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu adalah presentasi kelompok 1 tentang topik Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mendidik karakter bangsa, hakikat pendidikan pesantren. Nanti diusahakan dimulai dari kelompok 1 ini presentasinya sudah berupa talk show atau ngobrol antara saya dengan kelompok yang bertugas ya. Kelompok yang bertugas ngobrol dengan saya melalui online, kemudian itu divideokan, kemudian hasilnya kita share dalam perkuliahan, kemudian dalam perkuliahan itu kita diskusikan talk show atau isi talk show tersebut mulai presentasi pertemuan kedua atau kelompok 1 sampai terakhir. Baik, Berikutnya pertemuan ketiga presentasi kelompok 2 tentang pendidikan pesantren untuk kemaslahatan bangsa, upaya memahami Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini ada nanti diisi dengan nama-nama kelompok ya. Ini 1, 2, 3, 4 tergantung jumlah mahasiswa. Semakin banyak mungkin kelompoknya semakin banyak. Yang penting nanti ada 11 kelompok. Baik, Berikutnya pertemuan keempat yaitu presentasi kelompok 3 pesantren dan kearifan Nusantara, filosofi santri berguru Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sama ya, ini presentasi kelompok 3 nanti saya harapkan sudah berupa talk show. Pertemuan kelima presentasi kelompok 4 genealogi keilmuan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, kalau nanti ini diisi nama-nama. Pertemuan ke-6 presentasi kelompok 5 temanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pelopor perlawanan Surabaya membara. Baik, berikutnya pertemuan ke-7 presentasi kelompok 6 yaitu tema tentang resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Berikutnya pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan UTS. Berikutnya pertemuan ke-9 adalah presentasi kelompok 7 melanjutkannya. Temanya resolusi jihad dan pengaruhnya dalam pertempuran 10 November 1945. Pertemuan ke-10 presentasi kelompok 8 kontribusi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam menegakkan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertemuan ke-11 adalah presentasi kelompok 9 topiknya perjuangan merebut kemerdekaan. Berikutnya pertemuan ke-12 presentasi kelompok 10 Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai ulama. Pertemuan ke-13 presentasi kelompok 11, kelompok terakhir ya, pada pertemuan ke-13. Pertemuan ke-14 kita melaksanakan ujian akhir semester. Nah, semoga semua yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Baik para mahasiswa, kalau ada pertanyaan-pertanyaan akan kita diskusikan di pertemuan online, tatap muka online ya. Oke. Baik para mahasiswa, tadi sudah kita bersama-sama membahas, membaca, kemudian saya mempresentasikan RPS dan rencana pertemuan selama 1 semester, mulai dari deskripsi mata kuliah, kemudian topik perkuliahan, kemudian tiap pertemuan akan membahas apa, UTS-nya pada pertemuan keberapa, UAS-nya pada pertemuan keberapa, referensinya apa saja, kemudian nanti model perkuliahannya seperti apa, metode belajar atau pembelajarannya seperti apa, outputnya seperti apa, outcome-nya seperti apa, sistem penilaiannya sudah semuanya. Kalau ada pertanyaan yang perlu dibincangkan, didiskusikan, akan sangat menyenangkan sekali jika kita nanti di pertemuan tatap muka online bisa membahasnya. Baik,
saya kira perkuliahan online non tatap muka ini bisa kita akhiri ya. Kita sudah lama ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kemudian jika ada pertanyaan kita diskusikan pada pertemuan tatap muka online berikutnya. Baik, mari kita akhiri. Sebelumnya saya terima kasih atas perhatian para mahasiswa, atas dedikasi dan semangatnya. Semoga semuanya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan semangat belajar yang tanpa pernah padam, dan jiwa santri yang terus menyala. Kita diberikan keberkahan, kita diberikan semangat untuk uri-uri peninggalannya para alim, para ulama, khususnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kita akhiri perkuliahan kita, saya Habibi Al-Amin, perkuliahan pertemuan pertama pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.